Salam pers mahasiswa, dengan saya Lesitkia yang akan menemani Anda di segmen program perdana podcast Almilah yang tentunya akan memberikan banyak wawasan dan pengetahuan untuk Anda. Tema podcast kali ini akan membahas mengenai profil Almilah. Apa sih Almilah sebenarnya dan ada apa saja di dalamnya? Nah, kebetulan ini kita sudah kedatangan tamu yaitu Della Septiana dan Isna. Selamat siang Della dan Isna, apa kabar nih? Siang. Ya, alhamdulillah baik. Oke, bagaimana dengan Isna? Baik juga ya? Baik juga. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih di Almilah ini sebagai apa? Kalau untuk periode kali ini, kebetulan di Almilah saya diamanahi menjadi pimpinan umum. Oh, kalau Kak Isna? Ya, untuk periode kali ini saya menjadi anggotanya Mbak Della, saya sebagai pemimpin redaksinya. Oke, ini biar kita lebih akrab, ini enaknya panggil apa ya? Kak atau Mbak atau nama aja langsung? Senyamannya kakak aja. Kak bisa, Mbak bisa, nama panggilan langsung juga nggak apa-apa. Oke, siap. Berbicara mengenai Almilah, sebenarnya Almilah itu apa sih Kak? Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Della sebagai pemimpin umum di LPM Almilah. Ya sesuai namanya ya Kak. Kalau Almilah itu kan lembaga pers mahasiswa. Tentunya kalau berbicara lembaga pers itu kan tentu tidak asing lagi dengan kata pers. Nah di Almilah itu juga termasuk di dalamnya itu terdapat beberapa insan persma yang bergulat di kejurnalistikan. Oke. Kalau di bidang kejurnalistikan berarti ada produk jurnalistiknya ya Kak? Ada tentunya. Oke, seperti berita gitu mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Isna sebagai pemimpin redaksi gitu. Oh ya, jadi kalau seperti jurnalis atau pers pada umumnya, di Almilah itu juga ada produk, salah satunya itu berita, kemudian ada produk lain seperti produk sastra, seperti ada puisi, cerpen, kemudian ada juga produk opini. Nah, untuk saat ini kita juga ada produk-produk baru seperti kan ikut perkembangan zaman ya, kalau di sekarang kan media digital itu kan cukup ramai. Iya. Nah, kita coba ngikut itu kayak buat videografi, terus fotografi, terus ini podcast ini juga salah satunya dalam program-program itu. Menarik sekali ya, berarti memang tidak hanya berkutat di berita saja ya di kejurnalistikan. Nah, kalau dari berita itu hanya anggota Almilah saja yang boleh mengirim atau selain itu boleh Kak, seperti mahasiswa di luar anggota Almilah? Kalau untuk berita itu dari anggota sendiri, dari anggota LPM Almilah. Jadi nanti kalau misalnya ada suatu event, jadi kita akan menurunkan anggota untuk liputan tersebut. Tapi kalau selama ini untuk produk-produk yang lainnya ya cukup untuk anggotanya Almilah. Untuk kedepannya mungkin nanti ada program khusus namanya nanti Citizen Journalism, itu nanti bisa mahasiswa biasa bisa mengirim tulisan yang lain seperti kayak cerpen ataupun puisi ke medianya Almilah. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin ada informasi berikutnya. Oke. Berarti produk beritanya itu memang hanya untuk event saja atau bisa untuk aspirasi dari mahasiswa juga Kak? Ya sebenarnya bisa dari aspirasi dari mahasiswa. Jadi kita kan punya tim yang namanya divisi litbang. Nah itu nanti bisa menjaring aspirasi dari mahasiswa. Misal ada keluhan, nah itu nanti ditampung oleh kita untuk dirapatkan lebih lanjut dalam keredaksian. Jika itu nanti bisa untuk diliput lebih lanjut, itu bisa ditulis ke sebuah berita atau produk karya lainnya. Oh gitu. Kalau dari struktur organisasi LPM Almilah itu sendiri ada apa aja Kak Della? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau dari struktur LPM Almilah sedikit berbeda dengan organisasi lain. Kan kalau di Almilah itu ada pimpinan umum, nah itu biasanya sama dengan ketua. Terus kemudian ada berbagai bidang divisi. Yang pertama keredaksian, di mana dipimpin oleh pemimpin redaksi. Terus yang kedua ada divisi PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Nah itu di dalamnya tidak hanya keintelektualan, tapi juga menaungi berbagai bidang peminatan, kayak seperti sastra yang sudah dijelaskan, kemudian ada foto dan videografi, nah dan intelektual. Di sini kenapa kok ada peminatan itu? Itu juga untuk menambah skill, karena kan meskipun kita sebagai lembaga pers yang dikiranya hanya sebagai menulis tulisan saja, tapi tidak. Di situ kita juga di bidang foto dan videografi. Terus selanjutnya ada divisi yang namanya litbang. Seperti yang dijelaskan bahwa litbang di dalamnya ada jaringan kerja, yang jaringan kerja itu membangun relasi antar LPM lain ataupun antar komunitas di luar. Terus kemudian ada data riset yang mencari berbagai data yang mungkin bisa kita angkat
seperti itu. Terus kemudian yang terakhir ada kerumah tanggaan, dimana nanti kerumah tanggaan itu agar gimana ya, kayak caranya kerumah tanggaan itu bekerja gimana agar anggota di dalam organisasi itu tetap solid. Terus kemudian menginventaris agar inventaris di organisasi itu bisa tertata dengan rapi, aman. Nah, itu tugas kerumah tanggaan. Terus kemudian di keredaksian tidak hanya pemimpin redaksi, tapi juga ada redaktur majalah dan redaktur online. Kalau redaktur majalah nanti khusus untuk bagian majalah, kalau redaktur online ya memegang berbagai media online ya Kak. Iya, jadi kan LPM Almila kan ada websitenya, terus ada Instagram media sosial itu. Nah itu yang memegang atau yang menangani itu dari redaksi pelaksana online. Terus menambahi tadi kan ada disebutkan kelas-kelas, ada kayak fotografi, videografi, terus ada sastra. Nah itu ada kelas satu lagi namanya kelas desain. Jadi kalau mungkin sering lihat di postingan-postingan ada postingan ucapan atau desain itu infografis lah, itu yang mendesain itu ada dari kelas peminatan itu yang namanya desain grafis itu. Jadi nanti redaksi pelaksana online-nya itu ada kerjasama gitu sama yang desain grafis itu. Oke, menarik ya. Berarti memang setiap divisi itu mempunyai tupoksinya masing-masing yang nantinya juga untuk mencapai tujuan dari organisasi itu ya Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, kegiatan sehari-hari LPM Almila itu apa aja Kak? Atau hanya liputan, meliput berita atau gimana Kak? Selain itu sebenarnya kalau di LPM Almila itu sendiri selain liputan ya itu tadi menggeluti di bidang di peminatan. Kan banyak kan yang kalau menulis saja liputan saja kan juga bosan Kak. Nah, ada peminatan namanya itu foto dan videografi, terus desain, sastra. Nah, itu bisa dikembangkan. Kemarin di sastra kita juga sudah pernah mengadakan yang namanya Malam Sastra. Malam Sastra itu di situ dalamnya tidak hanya Almila tapi juga bergabung dengan komunitas sastra di luar. Nah, kita menampilkan atau unjuk rasa, menampilkan lah dari bakat dari sastra itu sendiri, seperti kayak puisi, cerpen, seperti itu. Berarti memang banyak kegiatan lainnya ya. Seperti tadi disebutkan yang PSDM itu juga mengadakan diskusi juga ya Kak biasanya? Iya. Karena itu untuk menambah daya kritis kita agar kita kan, kalau sebenarnya gini Kak, sebelum lanjut ke situ ya, di LPM itu sendiri, ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Kalau di LPM itu berbeda dengan media-media secara umumnya yang hanya memberitakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, di LPM ini tidak hanya sebagai media yang memberikan informasi saja, tetapi di LPM ini kita selain memberikan informasi, kita juga sebagai pengawas pemangku kebijakan. Nah, terus kemudian yang ketiga, kita sebagai penyambung lidah antara masyarakat dengan pemangku kebijakan, ataupun kalau di lingkup kampus kita itu antara mahasiswa dengan ya itu kayak rektorat akademiknya gitu ya Kak. Berarti istilahnya sebagai aspirasinya gitu ya Kak. Aspirasi mahasiswa itu ditampung di LPM, kemudian bisa langsung ke akademik gitu ya Kak, lewat LPM Almila. Wah, bagus sekali ini Kak. Mungkin menambah ya Kak. Kalau untuk terkait kita sebagai pengawas pemangku kebijakan dan kemudian penyambung lidah itu tadi masyarakat ke pemangku kebijakan atau mahasiswa ke akademik itu tidak melalui kita unjuk rasa. Biasanya dilakukan kalau para mahasiswa kan ada yang demo. Nah, kita sebagai lembaga pers itu tidak melalui itu, tapi kita melalui produk-produk karya jurnalistik. Berarti sebenarnya Almila itu tupoksinya bagaimana nih Kak? Ya, yang seperti saya jelaskan tadi, kalau tupoksinya ya kalau kita untuk menjalankan 3 tujuan itu, kita melalui karya produk jurnalistik. Ya seperti tulisan, entah itu video, seperti itu. Tidak melalui unjuk rasa kayak demo itu tidak. Berarti memang itu bukan tupoksi dari Almila sendiri ya Kak? Nah, saat ini tuh dari keanggotaan Almila sendiri ada tingkatannya atau bagaimana Kak? Atau semua anggota gitu? Kalau untuk anggota dari Mila sendiri itu ada tingkatannya. Yang pertama itu biasa disebut anak magang. Kalau anak magang itu yang sudah melalui PAB, penerimaan anggota baru. Nah, di situ terus setelah itu kan nanti ada pelatihan jurnalistik tingkat dasar dan pelatihan jurnalistik tingkat lanjut. Dimana kalau sudah melewati tahap itu akan menjadi anggota tetap dan bisa juga menjadi pengurus setelah 1 tahun berproses. Bedanya begini Kak, kalau anggota magang nanti kita
berkaryanya kita membatasi masih di lingkup kampus. Kemudian kalau anggota tetap dan pengurus, kita berkaryanya sudah di luar lingkup kampus. Oh begitu. Kalau untuk menjadi anggota Almila itu apa ada batas semesternya gitu Kak? Kalau untuk menjadi anggota Almila, batas semesternya sampai batas semester 3. Oke. Jadi di bawah semester 3 itu bisa ikut, tapi kalau di atas semester 3 belum bisa ikut. Oke. Di awal sempat disinggung kalau Almilah itu membuat majalah ya Kak. Mungkin bisa dijelaskan oleh pemimpin redaksi Kak Isna, pembuatan majalah itu berapa kali dalam setahun gitu? Oke, jadi kan pasti tahu kan Kak, kayak setiap periode itu kan ada launching majalah yang sebagai bentuk melaunchingkan kalau kita itu punya majalah. Jadi majalah itu merupakan salah satu program setiap 1 kali ke periode, 1 kali kepengurusan. Jadi setiap 1 kepengurusan jadi punya 1 majalah. Seperti kepengurusan yang lain itu majalah tentang yang sampah kemarin, yang pembahasannya yang di TP Amrican. Nah itu kalau majalah itu isunya juga isu yang dekat-dekat dengan kita, yang mungkin sedang hangat dibicarakan salah satunya. Jadi nanti ada dari anggota itu ada kayak rapat redaksi gitu, bahas tema apa sih yang untuk majalah kali ini enaknya dibahas, tema apa yang sedang hangat dibicarakan itu apa, terus kayaknya urgensinya bahas itu sih apa gitu. Jadi nanti kalau misalnya satu kepengurusan atau seluruh anggota itu sepakat untuk menyepakati untuk membahas itu, nanti akan diadakan disidangkan lah temanya itu, terus untuk disepakati bersama. Untuk lebih lanjutnya nanti setelah dibahas itu kan udah fix kan semua. Nah itu nanti dari kita bisa lanjut untuk terjun ke lapangan, untuk siapa sih yang mengerjakan rubrik ini, untuk siapa sih yang dituju untuk narasumbernya juga. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau selain majalah itu ada produk cetak lain nggak Kak? Kalau produk cetak lain salah satunya itu buletin. Seperti yang tahu kemarin kayak waktu PBAK ya, itu kan ada buletin hari pertama, terus besoknya kita nyebar buletin yang hari pertama itu. Jadi buletin itu merupakan salah satu bentuk produk eventual yang terbitnya itu ketika event-event tertentu kayak PBAK, kemudian ada kongres, kemudian pas kita tadi kan disinggung ada PJTD ya. PJTD itu kan salah satu bentuk pelatihan jurnalistik yang kita itu terjun ke masyarakat, kita penggalian data di masyarakat lah. Dari itu nanti kan ada beberapa produk tentang satu bahasan tertentu lah, itu nanti dibuat satu buletin gitu. Kalau dari buletin itu sendiri kira-kira proses pembuatannya sama kayak majalah nggak Kak? Hampir sama kayak majalah, tapi kan kalau majalah itu kan skupnya lebih besar ya. Kalau buletin kan hanya mungkin lingkup yang lebih kecil dari majalah itu. Jadi untuk prosesnya hampir sama, tapi untuk waktu pengerjaannya itu kalau buletin bisa dikerjakan ya mungkin sehari 2 hari bisa. Kemudian layoutingnya kan juga singkat gitu, lebih simpel daripada majalah. Kalau sedangkan majalah kan karena skupnya lebih besar itu tadi, jadi prosesnya itu lebih panjang, terus editingnya lebih lama lagi, seperti itu. Kalau boleh tahu nih Kak, dari majalah itu kemarin atau kepengurusan kemarin, kalau boleh tahu nih Kak, dari majalah itu temanya apa aja Kak yang sudah terbit? Banyak ya, tapi kalau untuk disebut satu persatu mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi kalau setahu saya semasa kepengurusan yang pernah saya ada di Milah itu, pernahnya ya kalau kemarin itu periodenya PU sebelumnya Mbak Nana itu ada kalang kabut pengelolaan sampah, itu bahasnya tentang sampah yang ada di Ponorogo, salah satunya di TP Amrican. Terus ada pembahasan sampah yang lebih umum lagi, terus ada periode sebelum sampah itu ada pembahasan tentang pendidikan di Indonesia. Kemudian ada lagi tentang perempuan itu, banyak soalnya bahasanya. Mungkin kalau pengen membaca lebih lanjut bisa datang ke BEM-nya LPM Almilah, nanti bisa untuk minta mau pinjam majalah atau mau, kan ada setiap mahasiswa kan sebenarnya diberikan satu persatu lah, itu nanti ada diberi itu nanti ada daftar pinjam atau daftar pemberiannya itu. Siap. Mungkin kalau nggak di yang cetak bisa di online di isu. Tapi bagian itu, isu ya. Di webnya Almilah berarti ya Kak? Kalau webnya itu kan cuma menampung dari segi produk harian kayak berita, opini, seperti itu. Tapi kalau
isu itu cuma khusus untuk majalah, jadi majalah secara full itu bisa dibaca di situ. Tapi kebetulan karena apa ya, ada beberapa kendala, jadi nggak semua majalah yang udah diterbitkan dalam bentuk cetak itu diupload di isu. Di situ. Mungkin lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di Instagramnya LPM Almilah, nanti ada link tree-nya, nah itu di situ ada. Untuk majalah itu sendiri lingkupnya hanya Ponorogo atau lebih luas lagi, Kak Isna? Setahu saya bisa lebih luas, tapi untuk kenapa kok sementara ini selama ini itu lingkupnya masih di Ponorogo, karena untuk memudahkan dalam penggalian data. Selain itu kan kita kan di Ponorogo kan, otomatis kita bisa lebih dekat lagi dengan, lebih kenal lebih dalam lagi dengan Ponorogo itu sendiri. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk bahasan yang lainnya itu bisa di luar Ponorogo. Memang kalau kan di majalah itu ada 3 rubrik utama ya, ada liputan khusus, laporan utama, sama bahasan utama. Nah kalau yang liputan khusus itu memang yang lingkup yang lebih kecil lagi ya, salah satunya itu di Ponorogo. Tapi kalau misalnya ada isu lain yang di luar Ponorogo itu nanti kemungkinan bisa dibahas ya, seperti tadi kenapa kok di Ponorogo, karena bisa biar lebih dekat sama kita, terus penggalian datanya bisa lebih lebih dalam lagi gitu. Biasanya dari produk jurnalistik itu kendalanya yang sering ditemui itu apa, Kak Isna? Kalau dalam pengerjaannya ya, salah satunya waktu ya, karena kan kita kan juga punya kesibukan sendiri-sendiri seperti itu. Jadi waktu untuk bahas isu, kan ada rapat redaksi kan sebelum liputan seperti itu kadang juga butuh waktu yang lebih lama kan. Itu jadi itu waktu juga bisa jadi kendala. Selain itu kalau kadang kan kita kan kalau penggalian data itu kan butuh narasumber, tapi ada itu narasumber ketika ditanya, misal kita ketanya ke A, tapi A itu nggak menjawab, tapi dilempar ke B, terus dilempar lagi gitu kan, jadi memperlama dalam proses penggalian data itu. Sedangkan kalau berita, salah satunya yang strike itu kan harus terbit hari itu juga kan, karena kalau misalnya besok kan udah basi kan. Jadi kalau dilempar-lempar kan jadi memperlama lagi kan, dalam proses pengerjaan penggarapannya itu juga. Jadi ya waktu sama narasumber itu yang kadang buat salah satu jadi kendala dalam proses penulisan. Oke, baik teman-teman, itu tadi sekilas profil mengenai Almilah, yang mana Almilah menjadi penyambung lidah antara mahasiswa dengan pihak akademik, juga masyarakat dengan pemangku kebijakan. Nah, buat mahasiswa dan masyarakat yang mempunyai keresahan bisa menyampaikan aspirasinya ke Almilah. Nah, terima kasih untuk narasumber yang sudah berkenan hadir di podcast Almilah. Ya, sama-sama Kak. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast Almilah. Nantikan podcast selanjutnya di channel YouTube Podcast Almilah. Sampai jumpa. Salam pers mahasiswa. Salam.